Tapi sebelum kita berangkat, itu ada satu orang warga itu mengingatkan, warga lokal mengingatkan kita, kalau bisa nanti sebelum ke sana pakaiannya tolong dikondisikan dulu, jangan ada yang pakai pakaian warna hijau kan. Dan semua dari 6 orang ini sama Pak Suradenya ini kan ada 4 orang. Ini semuanya nggak ada yang ngelihat ini si wanita ini. Jadi dia ngelihat saya ngelihat dia, dan itu pun saya ngelihat karena nggak sengaja nengok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Merinding. Kali ini kita kedatangan narasumber seorang pemuda yang akan menceritakan kisah mistisnya perjalanan touring ke Sukabumi. Untuk lebih detailnya, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan memperkenalkan diri. Saya Lutfi. Saya pada saat itu melakukan perjalanan, tapi sebelum saat itu pun saya sudah bisa melihat makhluk-makhluk goib karena sebelum itu belajar. Oh, Bang Lutfi ini udah peka gitu ngelihat Iya, makhluk. jadi untuk makhluk-makhluk goib itu saya belajar untuk bisa melihat. Oh, belajar dulu. Iya, belajar. Belajar di mana itu? Pada saat ada perguruan silat. Oh, di perguruan silat. Iya, Di daerah di wilayah Tangerang. Tangerang. Wilayah Tangerang. Awalnya masih muda, waktu lagi muda gitu. Masih muda. Pelajaran bisa melihat kayak gitu mungkin dari silat ada belajar tenaga dalam. Tenaga dalam. Awal mulanya tenaga dalam, tapi tiba-tiba saya bisa melihat makhluk-makhluk goib secara jelas. Mungkin ada semacam apa ya, ritual di tenaga dalam. Ritual. Oh. Pertama kali bisa sadar gitu melihat makhluk kayak gitu tuh seperti kayak gimana itu? Awal mulanya pada saat saya sadar bisa melihat itu, saya nggak begitu tahu ya, nggak begitu enggak, karena nggak bisa membedakan mana itu yang makhluk astral, mana itu yang manusia. Tapi pada saat saya mengetahuinya, saya bertanya. Pada saat di Padepokan itu, saya bertanya kenapa ada orang guru tua di sini gitu kan, ada satu orang kakek-kakek lah tua di sana, pakai baju yang sama dengan kita. Ternyata guru itu menjelaskan ini bukan guru tua, tapi ini adalah pendamping kita semua. Jadi Bang Lutfi cerita ke guru Iya, bahwa ada sesosok yang merhatiin kita gitu. betul. Oh, dari situ apa kejadian di luar juga melihat juga makhluk yang lain? Iya, jadi akhirnya di luar itu pun saya sering melihat. Awal-awal saya belum bisa membedakan mana yang manusia, Iya. mana yang benar manusia, mana yang bukan. Awal saya belum bisa membedakan, tapi seiring waktu karena udah semakin peka mata saya, akhirnya saya bisa membedakan, oh ini manusia, oh ini bukan. Apa nggak takut pertama kali? Untuk pertama kali lihat, jujur saya takut. Takut, kaget juga. Kaget, karena kan awal lihat itu kayak orang habis celakaan gitu, tiba-tiba saya teriak, tolong ini ada orang, ini mukanya berdarah. Ternyata itu bukan manusia sebenarnya yang saya lihat. Oh, lagi kecelakaan di jalan. Iya, jadi kayak orang celakaan di jalan, paling yang saya lihat tuh bukan orang, tapi kayak makhluk astralnya. Orang juga ngelihat Bang Lutfi, responnya pasti orang nggak ada apa. Iya, betul. Akhirnya saya bertanya, dan ternyata saya bisa peka itu karena awal mulanya karena belajar tenaga dalamnya itu. Jadi baru sadar bahwa yang kita lihat sebenarnya bukan manusia juga. Iya, betul. Oh, nah kita kan di sini mau ceritain touring tuh. Katanya ada apa? Perjalanan touring ini ke daerah Sukabumi, betul Ke ya? daerah Sukabumi. Gimana tuh awal ceritanya? Jadi awal mulanya saya ada sebuah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan di tahun 2016 itu kita akan mengadakan kayak silaturahmi lah. Oh, iya, main lah. Main, kita mau silaturahmi ke wilayah Jampang Surade. Oh, di Jampang. Di tahun 2016 itu dari sekian banyak anggota, kita akhirnya yang siap untuk berangkat ke sana hanya 6 orang. 6 orang doang. 6 orang, terdiri dari 2 perempuan dan sisanya laki-laki, 4 orang. Berarti perjalanan ke Sukabumi pakai kendaraan mobil. Pakai motor. Oh, pakai motor. Iya, kita touring ke sana.
Kita touring, salah satunya dari ketua organisasinya yaitu Mas Ibad. Mas Ibad dia suatu orang yang bisa untuk monitoring kita untuk bergerak. Akhirnya kita membuat rencana pada saat itu di tahun 2016 kita buat rencana untuk perjalanan ke Jampang Surade. Akhirnya kita jalan ke sana sekitar Isa, sekitar jam habis Isa sekitar jam 8 mulai start ke jalan ke Jampang Surade. Kita jalan ke sana baru sampai Parung Bogor. Pada saat itu karena perjalanan startnya kita dari wilayah Ciputat, baru nyampe Parung Bogor, salah satu kendaraan yang ditumpangi sama anggota kami itu mogok. Ada motor mogok. Jadi dia trouble pada saat kita mau ke arah sana, ke arah Jampang Surade. Motornya udah tua kali. Motor baru. Jadi hitung ini motor masih ya belum lama lah, belum nyampe 1 bulan. Motor baru keluar dari dealer? Iya, keluar baru pada dealer ini mogok. Di sini kejanggalan udah mulai ada. Jadi pada saat perjalanan dia mogok. Ternyata pada kita mau nyari bengkel, kita putar balik dia nyala lagi nih motor. Pas balik lagi pas putar balik ke arah Ciputat lagi itu nyala lagi. Pada saat kita mau nyari bengkel. Tapi kalau kita balikin lagi ke arah Sukabumi lagi itu motor mogok lagi. Di situ kejanggalannya udah mulai ada. Akhirnya suatu ketika udah selesai dengan motor itu, akhirnya bisa nyala lagi, kita lanjutin perjalanan. Akhirnya motornya tuh nyala sendiri, normal lagi. Kita lanjutin karena kita udah punya rencana sebelumnya untuk ke Surade itu kita akan mampir ke wilayah Lembah Purba. Di daerah Sukabumi, daerah Cisaat. Iya. Hmm. Kita mampir ke Lembah Purba gitu pagi karena kita perencanaan karena ingin melihat matahari terbit Kak. Sunset. Kita nyampe sana pagi. Sebelum saya masuk ke wilayah Lembah Purba itu pun saya udah ngelihat sosok di sana. Ada penampakan. Jadi di kayak gapura untuk masuk ke Lembah Purba itu ada batu besar, dan di atas batu besar itu ada seorang sosok kakek-kakek berjubah putih, sorban. Itu sedang duduk di sana. Tapi enggak, yang lihat sendiri itu cuman Bang Lutfi doang? Cuma saya. Tapi saya cerita ke salah satu teman saya, ketua organisasinya. Saya bilang ke Kak Ibad, saya bilang, Kak Ibad, itu ada kakek-kakek di sana. Udah nggak apa-apa, itu penunggu sini. Ternyata emang beliau pun bisa melihat selain saya di sini. Ketua pun bisa? Iya. Akhirnya sih kita ya karena udah ada info gitu, akhirnya kita udah enjoy aja di dalam. Kita masuk ke danau, kita foto-foto di sana, foto di danau di Lembah Purbanya. Dan pada saat di danau itu kita salah satu pengunjung pertama. Oh, yang karena pagi-pagi. Karena terlalu pagi. Emang kita niat kita pagi di sana kan biar lebih fresh badan kita di sana. Pada saat di danau kita foto-foto. Pada saat kita foto di sana saya ngeliat kayak ada anak-anak kecil. Anak kecil di danau? Di danau itu ada anak-anak kecil lari-lari. Penduduk lokal bukan? Bukan. Karena kenapa saya bilang bukan? Karena pada saat saya bertanya sama yang lain, awas itu anak kecil lari nanti ketabrak. Mana anak kecilnya? Nggak ada. Oh, kata teman saya yang lain. Temen yang lain nggak ngelihat? Nggak lihat. Salah satunya yang mengelak itu namanya Rizky. Oh, ada teman Rizky. Dia bilang nggak ada anak kecil yang lari-lari ke sini. Jangan berhayal katanya. Padahal dalam mata saya itu bahwa emang itu ada anak kecil lari gitu kan di sekitar kita. Banyak. Dan saya tahunya pun kita pengunjung pertama itu karena dari pengelola itu. Saya pikir kan kita bukan pengunjung pertama di sana karena saya lihat di dalam ramai gitu kan. Ternyata ramainya ini bukan manusia. Banyak di sana pengunjung yang bukan pengunjung, kayak penghuni sana mungkin ya. Kayak bukan semacam ada perumahan atau gimana? Nggak ada, itu cuman kayak danau terus pohon-pohon besar, lalu belakangnya ada air terjun. Nah itu yang kalau saya lihat penghuni sana itu, para makhluk-makhluk itu larinya ke air terjun. Ke air terjun di sana. Dan kita pun ke air terjun, kita mandi di sana, kita rame. Dan itu saya lihat ada kayak anak kecil juga, ada salah satu perempuan, dia cantik di situ, duduk di sana sambil mandi juga. Tapi kalau sekelebat mata saya dia seperti bukan manusia.
apa tuh yang bisa ngebedain dia manusia atau Kalau saya bisa ngebedain itu dari tatapan matanya sih. oh, sempet apa Sempat ini bertatapan mata. Jadi kalau saya lihat matanya itu mereka ini bukan manusia. Jadi mata dia kosong. Udah gitu kebanyakan dari mereka itu jalannya lebih cepat dari kita. Cepat jalannya itu lebih cepat dari nggak kita. napak satu-satu kayak gitu. Kalau napak sih ada beberapa, kalau dari makhluk astral itu ada beberapa yang napak, ada yang enggak. Cuma kalau yang sekalinya pun mereka tampak napak, itu jalan mereka lebih cepat daripada manusia normalnya. Iya, iya, iya. Di air terjun itu lihat sesosok wanita dan banyak anak kecil juga. Banyak anak kecil di sana dan saya pikir manusia gitu kan. Ternyata pada saat saya perhatikan, ternyata itu bukan manusia. Tapi yang lain enggak. Yang lain nggak lihat apa-apa. Dan Berarti kita sempat foto di danau pun, kita sempat foto dari jarak jauh di danau, dan itu yang kalau yang saya lihat itu di situ ramai. Tapi pada saat di hasil foto itu loh nggak ada siapa-siapa yang masuk ke sini, cuma hanya kita aja. padahal mah kalau Bang Lutfi lihat mah itu ada rame di Itu ramai di sana, ada anak kecil, ada yang ibu-ibu, bapak-bapak gitu di sana. Nah, habis dari air mandi terjun itu berarti belum sempat ke teman kumpul yang di Surade itu belum kan? Belum sempat ke sana karena kita udah perencanaannya mau ke Lembah Purba ini untuk bikin badan kita sejuk gitu. Refreshing dulu. Nah setelah di sana kita sekitar 1 jam, dari jam 6 sampai jam 7-an lah kurang lebih. Itu kita baru berangkat ke Jampang Surade. Dari Cisaat itu ke Dari Cisaat ke Surade. Jampang Surade sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Itu lewat wilayah Cibadak. Lewat Cibadak. Nah, sampai di sana kita kayak biasa silaturahmi, kita ngadain diskusi segala macam. Kita kan namanya kita organisasi kepemudaan ya kan. Ada acara formalnya. Ada acara formalnya. Setelah acara formal kita selesai jam 11. Jam 11 Jam 11 siang. Pas saat itu kita udah punya rencana mau ke Ujung Genteng, ke pantai. pada ke pantai Ujung Genteng. Tapi sebelum kita berangkat, itu ada satu orang warga itu mengingatkan, warga lokal mengingatkan kita, kalau bisa nanti sebelum ke sana pakaiannya tolong dikondisikan dulu, jangan ada yang pakai pakaian warna hijau katanya. Oh, ada warga lokal yang kalau ke pantai jangan pakai baju hijau. Iya, untuk alasannya pun saya nggak tahu karena cuman keterangannya cuma itu aja dari warga lokal. Dari orang yang di situ itu ada yang pakai baju hijau. Ada, itu saya. Bang lu Saya sendiri. Karena berhubung saya bawa baju ganti dan baju gantinya basah, karena keringat dan segala macam, akhirnya saya mau nggak mau pakai baju hijau. Satu-satunya baju yang saya bawa cuma yang saya pakai itu. dari semua orang itu Dari semua orang cuma saya. Nah, akhirnya terobos aja tuh ke pantai. Akhirnya ya kita terobos aja, udahlah itu mah mitos kita anggapnya kan, karena Nggak ya percaya. kebanyakan kan cerita-cerita lokal kan, kayak dongeng-dongeng wilayah situlah. Iya. Akhirnya kita berangkat ke sana seperti biasa, kita foto-foto, swafoto segala macam. Di sana kita happy-happy, main pasir, main air. Nyampe sana itu saya ngeliat ada satu sosok wanita cantik. Dia kayak pakai kebaya gitu, warna hijau kuning. Hijau pun Iya, rambutnya panjang, dia cantik, dia ada di pinggir pantai sendirian. Awalnya saya pikir ini mungkin turis yang lagi syuting atau apa gitu kan, saya pikirnya karena pakaiannya rapi, cantik, kayak orang berdandan gitu kan. lagi bikin film atau apa. Iya, mungkin saya pikirnya gitu, tapi setelah kita main-main saya lihat itu, saya abaikan gitu kan, karena saya mikirnya oh mungkin orang syuting, karena saya ngeliatnya udah kejauhan kan. Lama-kelamaan itu orang mendekat. Iya. Si wanitanya itu mendekat ke kita. Pada saat kita mau pulang itu wanitanya di sebelah, dan semua dari 6 orang ini sama Pak Suradenya ini kan ada 4 orang. Ini semuanya nggak ada yang ngelihat ini si wanita ini. Deket di samping itu. Dekat di samping ini nggak ada yang ngelihat, cuma saya sendiri yang ngelihat. Tapi diem doang, nggak ngomong apa. Nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem, dia cuma merhatiin kita, senyum. Kalau saya lihat tuh dia senyumnya manis, cantik gitu, kayak normalnya manusia lah, gitu kan. Kita pada saat kita mau keluar itu selesai main-main air lah dari jam 11 sampai sore, itu sekitar jam 2:30 kita mau pulang, dan motor kita ini ketahan. Maksudnya gimana? Jadi pas saat kita ke pantai ini, motor itu kita masukin ke pantainya. Karena wilayah pantai Ujung Genteng itu kan masih bebas dulu kan, motor masih bisa masuk ke ini, ke pasir. Dikelola lah. Iya.
salah satu motor ini dia nggak bisa keluar. Awalnya saya pikir karena ini beban pasir mungkin kan, jadi dia split nggak bisa maju kan. Akhirnya kita dorong, dan pada saat kita dorong ini motor tetap nggak bisa maju. Si motor tapi nyala. Nyala tapi nggak mau maju. Digas nggak bisa. Digas nggak bisa. Makanya saya pikir kan karena masuk ke pasir mungkin kan. Akhirnya kita dorong, pas kita dorong pun nggak jalan. Ketahan apa gimana? Nah itu motor kayak ketahan. Tapi yang saya lihat itu si wanita itu masih di sebelah kita, Di samping motor. di samping motor itu. Dia masih tersenyum di situ kan, masih cuma merhatiin, nggak ngapa-ngapain. Tapi itu si motor pada saat kita dorong itu nggak gerak sama sekali. Didorong laki-laki. Laki-laki, kita di sana berempat kita dorong. Wah. Akhirnya kita bismillah kita angkat sedikit ban depan ban belakang, kita gotong, kita keluarin, alhamdulillah untungnya berhasil. Akhirnya digotong. Akhirnya kita gotong. Jadi motor itu kayak nyangkut remnya itu. Diangkat ban belakang awalnya, didorong nggak bisa, kok ban depannya nyangkut gitu kan. Akhirnya udahlah kita gotong aja, naikin gitu kan, kita angkat sampai ke atas. Iya. Itu yang motor tadi yang baru itu kan? Iya, motor itu lagi yang mogok. Jadi nggak tahu kenapa motor itu lagi itu Padahal motor baru. motor baru. Dan anehnya dari 3 motor itu, salah satu yang motor saya pakai itu kan motor Supra, motor tua lah hitungnya. Dan itu nggak ada trouble sama sekali, bahkan masuk pasir pun masih bisa keluar lagi gitu. Iya. Akhirnya keluar tuh dari pantai itu karena digotong tuh motor ini. Benar, akhirnya keluar karena digotong. Kita sampailah ke rumah salah satu anggota kita yang di Sorade. Kita istirahat dulu di sana sebelum pulang. Dan pada saat kita lagi istirahat, ada lagi ngopi, lagi makan, ada satu warga datang ke kita. Ada warga lokal juga. Warga lokal, mungkin kayaknya sih kalau dari lihat penampilannya kayaknya sepuh sih di sana. Dia datangin kita dan dia ngasih suatu pesan ke kita, bahwa kalau seandainya kalian mau pulang, lebih baik pulang sekarang, jangan ditunda. Oke, jadi dia nasihatin ngebilangin anak-anak, kalau mau pulang sekarang. Iya, kalau mau pulang lebih baik pulang sekarang, atau kalau misalkan mau pulangnya nanti, lebih baik pulangnya besok. Jadi kayak ada suatu pesan yang disembunyikan gitu. Jangan pulang terlalu malam. Nah, mungkin seperti itu pesannya. Cuma karena yang lain mengabaikan, akhirnya saya sempat samperin ke orang ini. Saya sempat bilang, Pak, mohon maaf, maksudnya pesan yang disampaikan ini apa gitu. Karena saya salah satu orang yang kepo, penasaran. Kalau ada orang yang nyampein tapi ngegantung itu kayak kayaknya saya ini pengen tahu gitu alasannya kenapa gitu kan. Akhirnya saya samperin warga lokal itu, salah satu sepuh sepertinya. Akhirnya saya tanya, Pak, mohon maaf alasannya apa, kenapa kita nggak bisa pulang untuk menunda-nunda, kenapa harus sekarang kalau misalkan mau pulang hari ini. Karena kalau yang saya lihat, kata dia, yang saya perhatiin, kalian ini diawasi. Maksudnya ada yang ngawasin, ada yang ngeliatin gitu? Ada yang ngeliatin, jadi mungkin ada kalau dari cerita dia itu, salah satu di kita itu ada yang melakukan kesalahan. Yang teman-teman itu? Iya, teman-teman ini ada yang ngelakuin kesalahan. Katanya ada salah satu dari kalian, cewek, dia ini berkata kotor, lalu dia ini pipis sembarangan. Yang si cewek itu? Nah, pipis sembarangan. Infonya gitu. Akhirnya, oh ya udah, makasih infonya, kata saya. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman. Kita rundingan lagi, gimana mau pulang sekarang atau nanti, karena kita udah rundingan terlalu lama, karena mungkin capek juga kali ya di perjalanan dan segala macam. Akhirnya kita memutusin buat pulang setelah Isya, sekitar jam 8:30. Oh, ngeberaniin nggak nginep, langsung pulang gitu? Tadinya kita mau nginep karena perasaan itu nggak udah aneh lah, perasaan aneh di sana, kayak ayo pulang gitu di hati. Akhirnya kita mutusin untuk pulang jam 8:30. Setengah 9 malam. Kita udah siap-siap, kita udah prepare, tas udah kita isi baju segala macam, kita udah packing. Warga di situ, salah satunya yang punya rumah, anggota dari organisasi ini, dia nyampein ke kita, lebih baik jangan pulang. Jangan pulang sekarang. Lebih baik jangan pulang sekarang, lebih baik besok. Karena ingat pesan yang tadi katanya. Coba karena kita nih acuh, nggak percaya. Kita ini nggak percaya. Jadi kita mikir apa sih, mungkin ini cuman mitos lah, hayalan segala macam gitu kan. Akhirnya kita maksa pulang. Dan walaupun yang punya rumah ini bener-bener mohon sama kita buat nggak pulang, dia maksa buat kita pulang. Ketua kita maksa buat kita pulang. Lalu kita akhirnya pulang di sana.
langsung jalan aja. langsung jalan. Motor saya belakangan. Yang paling belakang. Motor saya paling belakang. Karena saya kan sama Pak Ketua ini kita pamitan dulu sama warga sekitar gitu. Karena yang lain udah jalan kan, karena Ketua ini emang punya adabnya emang luar biasa, tinggi banget gitu. Dia pamitan dulu sama warga, pamitan sama sepuh yang ngasih saran gitu kan, sama anggota yang lain dia pamitan. Akhirnya kita pulang, motor saya ini belakangan. Pada saat kita di jalan, gak lama kita mutusin buat berhenti di warung kecil buat ngisi bahan bakar, buat ngisi bensin. Di sana kita ngisi bensin, saya istirahat dulu kan, ngopi karena mata udah ngerasa ngantuk, capek banget di sana itu. Akhirnya kita setelah istirahat, kita lanjutin perjalanan. Sebelum lanjut pun kita udah mikir, oh mungkin nih teman kita yang dua ini udah nyampe nih, udah jauh banget gitu kan. Nggak apa-apa lah, kita nyantai aja. Akhirnya kita nyantai lah di perjalanan, kita lanjutin jalan pulang. Pada saat itu saya masuk kayak tikungan agak terjal gitu. Jadi tikungan tajam itu saya lihat ada pohon besar di sebelah kanan, di seberang jalan. Itu pohon besar itu kayak ada satu orang sosok wanita dengan mata hitam dengan rambut panjang di sana. Ada, berarti Bang Lutfi itu lagi ngendarin ini bos? Saya lagi dibonceng pas itu. Lagi dibonceng. Nggak sengaja gitu ya? Nggak sengaja ngelihat Di sebelah kanan ada pohon besar, dan pada saat tengok tuh ada sosok itu. Wanita rambut panjang. Iya betul. Ngeliatin Bang Lutfi juga. Ngelihat, jadi dia ngelihat saya ngeliat dia. Dan itu pun saya ngelihat karena nggak sengaja nengok gitu. Mungkin kalau saya nggak nengok saya nggak akan ngelihat. Jadi saya nggak sengaja nengok, saya lihat dan dia tuh lagi natap kita di situ. Itu masih wilayah Surade itu? Masih masuk wilayah Surade, jadi itu masih belum jauh dari kita awal berangkat. Waktu itu saya lihat, saya bilang sama yang bawa motor, ketua ini kan, namanya Kak Ibat tadi. Saya bilang, Kak Ibat, tadi saya lihat ada penampakan di situ. Udah nggak apa-apa katanya. Dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia. Masing-masing alam. Akhirnya sudahlah kita jalan. Jadi sebelum berangkat itu kan tadi kita itu ngelihat ada mobil tangki SPBU ngelewatin kita ya kan. Pada saat kita jalan itu tiba-tiba mobil SPBU tadi itu yang ngelewatin kita itu ada dari belakang lagi. Awal jalan ada mobil tangki bensin duluan tuh nyalip. Duluan pas saat kita berhenti. Udah lama kemudian ada lagi nyalip lagi. Mobil itu juga. Pada saat itu saya curiga. Karena saya curiganya di sana itu di wilayah Jampang itu ada pom bensin cuma satu. Gak mungkin ada mobil SPBU itu masuk sampai 2 kali. Jauh. Akhirnya saya mutusin, saya bilang sama yang bawa motornya, saya bilang saya izin buat nyatet nomornya karena saya ragu buat kita nih nyampe rumah cepet. Tuh, karena saya udah punya firasat kok kayaknya kita disasarin gitu. Ada feeling. Akhirnya yang bawa motornya ini setuju, saya catat nomor plat nomornya kan, kita jalan kayak biasa, jalan normalnya santai. Habis itu kita isi bahan bakar juga. Sebelum kita isi bahan bakar, kita lanjut jalan. Kita salip tadi tuh mobil tadi kan. Oh yang mobil tangki. Mobil tangki itu kita salip, kita jalan santai. Gak lama itu sekitar 1 jam atau setengah jam, kita nemuin mobil yang sama. Di depan. Padahal dia itu posisinya udah kita salip di belakang. Dari situ baru kita ngeh, ini kan mobil yang tadi. Pada saat saya cek, loh, plat nomornya sama. Platnya juga sama. Platnya sama. Kan nggak mungkin kendaraan platnya sama gitu kan. Situ baru kita ngeh, kita disasarin kata saya. Tapi yang bawa motornya udah lillahi ta'ala, kita jalan aja. Bismillah kita jalan. Setengah jam kemudian kita akan isi bensin dulu di sana. Kita ngisinya sampai 3 kali di sana. Berarti ngisi bensin terus itu? Ngisi bensin terus. Dan itu pun sebenarnya udah hal yang nggak wajar. Karena kita berkali-kali ngisi bensin itu kan harusnya bensin untuk ukuran 2 liter itu dari Sukabumi bisa udah sampai Bogor gitu kan. Tapi ini kita bisa sampai ngisi bensin lagi. Setelah kita ngisi bensin kita lanjut jalan dan saya nemuin pohon yang sama dan tikungan yang sama di situ. Bang Lutfi sama ketua itu ngelewatin pohon itu lagi. Dan saya bukan dengan tanpa sengaja kalau saat ini, karena kan saya udah pernah ngeliat ini sebelumnya. Akhirnya saya nengok lagi dan situ emang ada sosok yang tadi, sosok yang sama, perempuan itu.
perempuan tadi beserta ada satu lagi sosok laki-laki tinggi gemuk dia. Tinggi besar dan pakai kayak apa ya? Enggak, bukan celana, kayak kain gitu selutut. Enggak pakai baju. Enggak. Natap Bang Lutfi juga. Nah, natap kita. Berdua makhluk itu. Iya, dua-duanya natap kita. Dan yang bawa kendaraan ini karena dia juga sama-sama peka, bisa ngelihat juga, akhirnya mutusin kita untuk berhenti di sebuah musola. Habis lewat pohon itu tuh. Habis lewat pohon itu Lihat kita musola. lihat ada musola kecil, kita berhenti di sana. Akhirnya pas saat kita berhenti di sana, di musolanya itu ada kayak pengurus musolanya mungkin ya. Ada pengurus musola, dia langsung, kita belum nyapa dia tapi dia udah nyapa kita. Kenapa Ndok, sini duduk dulu, katanya. Duduk dulu sini, minum dulu minum. Dia mungkin ngeliat karena kita udah bener-bener panik, apalagi muka saya langsung pucat di saat itu. Kita duduk di sana, kita disuguhin air putih hangat. Akhirnya setelah kita minum, kita ditanya kenapa, kata. Akhirnya kita ceritalah sama perjalanan gitu kan. Kita ngelihat mobil SPBU yang sama sampai 2 kali 3 kali. Kita ngelihat tikungan yang sama, pohon yang sama gitu. Akhirnya di situ dia punya pesan, coba ambil wudhu atau mandi. Oh, disuruh mandi atau ambil air wudhu. Iya, akhirnya kita lebih mutusin buat ambil air wudhu karena buat yang nyari lebih simpel, karena apalagi udara di sana kan cukup dingin kan. Iya, betul. Akhirnya kita ambil air wudhu. Setelah kita ambil air wudhu, pengurus musolanya ini nyampein ke kita, lebih baik sekarang sebelum perjalanan lebih baik melakukan sholat sunnah dulu. Oh, nyaranin untuk sholat sunnah. Iya, nyaranin gitu, kita sholat sunnah dulu. Sholat sunnah dulu agar nanti kalian berdoa sama yang di atas agar kalian selamat sampai tujuan. Mungkin supaya niatnya diselamatin, minta sama Allah gitu. Iya, Ya. betul. Akhirnya kita ngelaksanain sholat sunnah. Pada saat itu selesai kita sholat sunnah, pengurus masjid musolanya ini pun ngasih pesan ke sebelum kita berangkat. Usahakan, karena kalian ini kayaknya nggak sendiri, kata dia. Oh, Dia tahu dia tahu kalau kita ini bukan cuma berdua. Itu saya heran juga nih, kok bisa tahu kalau kita nih nggak berdua. Dia nyampe karena kalian bukan cuma sendiri, karena kalian bukan cuma berdua maksudnya ya. Kalian niatin dalam hati kalian sebelum berangkat, baca bismillah, segala doa segala macam. Sama punya niat bahwa kita semua berenam ini sampai ke bawah dengan selamat, sampai keluar wilayah itu dengan selamat. Si bapak itu udah nyaranin kayak gitu ya? Iya, jadi udah punya, mungkin udah tahu mungkin ya sebelumnya. Akhirnya ya udah, kita sebelum berangkat kita doa dulu, kita niatin dalam hati bismillah, kita berenam sampai ke rumah dengan selamat. Dan pesan sebelumnya itu pun dia bilang sama kita, kalau bisa nanti setelah dari sini jalan kayak biasa, jangan panik, jangan takut, kata dia. Buat dibawa santai, dibawa rileks. Akhirnya kita jalan, kita sambil setel musik biar hati tenang, pikiran tenang kan. Kita setel musik, kita jalan kayak biasa. Alhamdulillah sekitar setengah jam setelahnya itu jam 1-an itu kita. Tadi berangkat setengah 9 ya? Nah, jam 1-an itu nyampe ke daerah Cisalak kalau nggak salah, yang turunan pom bensin itu. Baru keluar tuh, Baru keluar. melihat jalan baru tuh. Iya, normalnya itu kan padahal cuma sejam 2 jam lah normalnya. Dari setengah 9 ke jam 1 itu 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam. Itu makanya itu suatu timing yang nggak normal kalau menurut saya. Akhirnya kita nyampe sana, kita mencoba hubungin teman-teman kita yang lain. Kita nelpon, tapi semuanya masih di luar jangkauan. Oh, nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Berhubung kita mikirnya, oh yang lain kan tadi udah di depan. Kita mikirnya, oh mungkin yang lain udah sampai nih, udah nyampe ke Bogor atau nyampe ke rumah. Mungkin handphonenya lowbat Mungkin handphonenya lowbat atau segala macam. Akhirnya ya udahlah, kita mutusin buat istirahat dulu di sana. Kita istirahat di sana, kita lagi ngopi, tiba-tiba teman kita dari arah atas, dari arah Sukabumi itu datang. Oh, baru nyampe. Dan kedua, jadi ada 2 motor ini, salah satunya sama-sama goncengin cewek. Dan ceweknya ini dua-duanya sama-sama nangis. Panik mungkin ya. Mungkin mereka panik, dan saya juga herannya mereka ini udah jalan duluan, kok tiba-tiba ada di belakang kita. Akhirnya kita kasih minum dulu, dia tenang, dia cerita. Ternyata kejadian mereka nih lebih parah daripada kita. Mereka cerita, dan salah satu ceweknya itu namanya Eni. Dia cerita katanya ditarik sama sosok perempuan tua di motor, ditarik ke belakang, jadi dia hampir jatuh. Jadi
Jadi dia itu bener-bener waktu di dalam itu lebih lama daripada saya. Karena emang udah duluan. Nah, karena emang udah duluan. Dia ternyata cerita dia ditarik sama ibu-ibu tua katanya. Terus yang satunya lagi katanya cerita tiba-tiba ada yang berhentiin, Ada yang ngebegal apa ngejegat. ada yang ngejegat. Katanya disuruh stop, disuruh berhenti gitu. Coba mereka bisa sampai keluar itu mungkin karena niat saya sama ketua saya kan, karena niat kita kan biar kita sampai rumah dengan selamat. Dia ini kayak denger dan ngelihat saya ini ada di depan. Oh, jadi ngikutin gitu. Nah, jadi dia ngikutin. Padahal nyatanya saya di warung itu udah lama. Itu mah saya nyampe di warung itu salah satu, dia nyampe ke tempat kita itu sekitar jam 1:30. Lumayan ya. Tapi mereka itu bilang yang ngakunya mereka itu ngikutin saya. Berarti sama-sama nggak lihat. Sama-sama nggak lihat. Pas mungkin waktu di musola tadi berdoa mungkin ya. Iya, mungkin. Jadi ada di situ. seolah-olah ngelihat Bang Lutfi sama ketua di Iya, depan. betul. Jadi mereka ngikutin bayangan, entah itu bayangan, jadi mereka bilangnya itu tuh kita, itu saya gitu. Padahal secara jelasnya saya itu sama ketua itu udah ngopi di warung, nggak mungkin kita balik lagi gitu kan. Jadi kalau mau dipertanyakan nih yang mereka ikuti siapa gitu kan. Jadi yang mereka pada cerita berhentiin sama orang, terus motor yang beat ini pun sempat mogok lagi di sana. Yang motor baru itu. Iya, sempat mogok lagi di sana. Dan untung alhamdulillah kita sampailah di sana kan, di luar kan. Kita udah sampai ke Bogor, ke Cisalak juga. Akhirnya pada saat kita nyampe ke Cisalak, kita mutusin buat istirahat karena posisi kita nggak tenang kan. Khawatirnya pada saat posisi kita nggak tenang, kita lanjutin bawa motor kenapa di jalan kan, namanya posisi jalan ramai. Kita cari masjid di arah ke Bogor. Ada satu masjid gede di sana. Kita berhenti istirahat, tidur. Selesai subuh kita berangkat. Kita jalan lagi. Subuh itu kita masih di wilayah Bogor. Tiba-tiba kalau di bayangan saya, karena pas itu saya yang bawa motor, itu saya sama sekali nggak ngelewatin kayak perapatan Paru. Saya nggak ngelewatin yang namanya kayak Tugu Kujang. Kujang itu. Itu saya nggak ngelewatin itu. Tiba-tiba saya udah nyampe di Sawangan Depok. Tahu-tahu udah nyampe Sawangan Depok. Itu dari subuh berarti jalan setengah 6 jam 5. Sekitar jam setengah 6 berangkat. Perkiraan dari Bogor ke Depok itu berapa jam? Karena itu kan hari Senin ya. Dari Bogor ke Ciputat itu normalnya kalau hari Senin karena kan macet banget wilayah padan, hari kerja juga itu sih biasanya sekitar 2 jam atau 3 jam karena ditambah macet kan. Dan bahkan bisa sampai lebih dari 3 jam. Tapi pada saat itu saya dari senyadarnya saya dari kita mulai berangkat di masjid itu di wilayah Bogor sampai dengan Sawangan Depok itu cuma 1 jam. Jadi seakan-akan loncat. Waktu loncat. Tapi Bang Lutfi nggak ngerasa ngelihat pertigaan? Iya, perapatan Parung itu saya nggak ngerasa lewat. Tahu-tahu ada di Sawangan, di perbatasan masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Bisa kayak gitu ya? Iya, Dipersingkat gitu waktu. dipersingkat. Dan kita nyampe ke base camp di Ciputat pun akhirnya kita ceritalah di sana, kita buka semua kan. Kalau ada yang bilang yang ada satu orang yang nggak ikut kan ada di sana. Mereka bilang mungkin kalian micro sleeping katanya. Jadi nggak sambil ngelamun, jadi nggak ngerasain tiba-tiba udah nyampe ke Depok kan. Nggak mungkin kalau seandainya micro sleeping pun waktu nggak mungkin secepat ini kita sampai. Iya, nggak mungkin 1 jam. Nggak mungkin 1 jam. Karena kalau micro sleeping pun pasti waktu normal tetap 3 jam gitu kan. Tapi ini kalau micro sleeping masa iya kita tiba-tiba micro sleeping loncat tiba ke sana gitu kan. Dan pada saat sampai base camp pun salah satu yang perempuan ini cerita ternyata dia sedang berhalangan pada saat ke sana. Oh, lagi menstruasi. Dan emang kesalahannya itu pun jadi pelajaran buat kita. Namanya kita tempat baru itu kita harus menjaga kebersihan segala macam kan. Kesalahan kita memang pada saat kita makan di wilayah Lembah Purba itu, setelah kita makan tuh sampahnya nggak kita bawa lagi. Sembarangan. Dan dari sampah kita itu salah satunya ada bekas pembalut si cewek itu. Oh iya. Itu
jadi pelajaran sih buat kita, karena emang suatu hal yang kotor itu emang harusnya nggak boleh ditinggalin gitu kan. Jadi yang cewek salah satu ini sedang main, dia ternyata pipis karena udah kebelet, ternyata pipis itu dia di kayak sekitaran pohon sana. Sembarangan juga Sembarangan. buang air kecilnya. Betul, pipis sembarangan, dia posisi lagi head dan ikut berenang juga di air terjun. Iya, Mungkin itu yang bikin makhluk-makhluk sana nggak suka sama kita. mungkin ngikut sampai Surade juga, wallahu alam ya. Iya, mungkin Allah. Dan akhirnya buat pelajaran buat kita, oh berarti suatu saat nanti seandainya kita ingin berkunjung ke tempat orang lagi, posisi kita harus bersih, kita harus jaga ucapan, kita harus jaga attitude di sana, harus jaga lingkungan juga. Jangan sampai hal-hal yang buruk kayak gini nih kejadi lagi buat kita gitu. Alhamdulillah kan, tapi semuanya berenam itu selamat di. Alhamdulillah semuanya selamat. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Bang Lutfi, ada nggak pesan-pesan buat yang mau touring atau mau main ke tempat wisata misalkan? Pesan-pesannya buat pemirsa sekalian. Oke, pesan-pesannya karena saya juga sering touring, apalagi sering hiking juga ke gunung ya. Kalau yang saya lihat anak-anak sekarang itu, mereka ini lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka ingin jalan-jalan itu happy, tapi mereka tidak pernah mempedulikan dengan lingkungannya. Beberapa hal yang pernah saya lakuin itu dan pernah saya lihat juga, mereka ini buang sampah ini sembarangan, sama seperti yang tadi saya bilang, kita itu jalan ke tempat orang tapi kita naruh sampah di bukan tempatnya. Jadi saran pesan saya untuk jagalah lingkungan, apalagi wilayah itu bukan wilayah tempat tinggal kita. Kita hidup berdampingan sama yang beralam goib, dan kita juga harus sama-sama menghormati. Kalau kita menghormati mereka, otomatis kita pun dihormati oleh mereka. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Lutfi. Ini perjalanan touring ini menurut saya apa ya, kayak waktu yang pertama waktu kita disuruh muter-muter wilayah situ. Iya, jadi itu nggak keluar itu, nggak tahu, mungkin kalau misalkan nggak berhenti pun kita mungkin masih berhari-hari di sana, mungkin bisa jadi ya. Mungkin ini pengalaman yang apa ya, yang bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita mau silaturahmi atau mau ke tempat yang baru, mungkin segala perilaku kita, segala kebiasaan buruk kita harus kita jaga juga. Betul. Nah, pemirsa, jangan lupa subscribe video ini atau channel ini untuk kita bisa lebih semangat menampilkan video-video mistis yang lainnya. Terima kasih Bang Lutfi, terima atas kasih ceritanya. Salam-salam buat teman-teman yang lain. Siap. Kita akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.